Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita yang mempunyai sumber kekuatan, Tuhan kita setia, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita meninggalkan kita di saat kita tadi jatuh, ada dalam masalah, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu bersama-sama dengan kita, memampukan kita untuk melewati setiap masalah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan karena Dia mempunyai kekuatan. Kita naikkan pujian, Engkaulah sumber kekuatan untuk mengawali ibadah kita hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, masih tetap berdiri. Amin.
Sebentar ya Tuhan, kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Urapilah setiap kami. Kami membuka diri kepada kebenaran firman Tuhan. Karenanya ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita dalam diri kita masing-masing. Ya, untuk beberapa minggu ke depan ini saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan, karena yang hadir itu ada remaja dan juga ada orang tua yang usia lanjut begitu ya. Dan di kesempatan ini sidang jemaat kita akan membahas kembali ke tokoh. Ya, minggu lalu kita membahas tentang Nuh, yaitu Nuh hidup tidak hidup seperti orang hidup di zamannya. Lalu Nuh tidak bekerja sebagaimana orang lain bekerja di zamannya, tetapi ia mengerjakan apa yang Tuhan mau ia kerjakan dalam hidupnya. Nah, dalam kesempatan ini sidang jemaat kita tadi sudah membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sidang jemaat, kita akan melihat tokoh Abraham ini dari pasalnya yang ke-12 hingga pasalnya yang ke-24. Sidang jemaat, nanti sidang jemaat boleh membaca di rumah ayat demi ayat sampai pasalnya yang ke-24, dan tidak akan kita tuntaskan secara keseluruhan hari ini, tetapi akan dilanjutkan minggu yang akan datang tentang Abraham ini. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang Abraham atau tokoh Abraham ini, kita mau belajar beberapa hal penting. Yang pertama itu, Abraham ini adalah pribadi yang taat, pribadi yang sungguh-sungguh mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, bandingkan dengan Kejadian 12 ayat 4, dilanjutkan lagi Kejadian 21 ayat 12 sampai ayat 14, dan pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya ulang, Abraham ini adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, pergilah meninggalkan sanak saudaramu kepada negeri yang kutentukan, kata Tuhan. Tetapi tidak disebutkan negeri yang seperti apa dan di mana. Abraham hanya diminta pergi. Usianya sudah 75 tahun. Sudah mapan. Dia sudah berkeluarga. Dia juga sudah memiliki banyak harta, sidang jemaat. Tapi Tuhan minta untuk pergi, ya. Pergi meninggalkan negerinya. Pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Ini luar biasa. Apakah Abraham seorang yang tidak berpikir terhadap apa yang Tuhan katakan? Dia berpikir, sidang jemaat. Dia mengolah apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Tetapi yang hebatnya, Abraham ini tidak
menolak. Abraham tidak menunda. Tidak ada keraguan di dalam dirinya. Jadi apa yang Tuhan minta, dia lakukan itu. Berarti di sana sidang jemaat ada sesuatu yang baru lagi. Pengorbanan sudah pasti. Bukan hanya pengorbanan, goncangan budaya. Segala sesuatunya harus serba baru lagi. Menuju negeri yang tidak disebutkan di mana posisinya, di mana daerahnya. Dia hanya diminta untuk pergi, sidang jemaat. Luar biasa ini Abraham. Dia pribadi yang taat kepada Tuhan. Amin. Dia tidak terus berada di zona yang nyaman. Dia harus berani mengambil satu resiko atau bahkan beberapa resiko, saya mau katakan begitu, untuk mentaati apa yang Tuhan minta. Bapak Ibu sidang jemaat, bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan? Apa yang Tuhan minta untuk kita taati, sidang jemaat? Tentu Tuhan berbicara kepada kita masing-masing secara pribadi. Amin. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam studi kita, bagi yang masih belajar. Apa yang Tuhan minta di sana? Mari kita belajar seperti Abraham. Jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditolak. Jangan berkata saya tidak sanggup. Memang itu maunya Tuhan. Kita taat kepada panggilan Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Ada 3 kali, kalau saya mau katakan dalam pengamatan saya, kurang tahu nanti pengamatan Bapak Ibu sidang jemaat, tentang apa yang Tuhan minta untuk Abraham lakukan. Yang pertama itu Tuhan minta supaya dia pergi meninggalkan negerinya. Abraham mengikuti. Yang kedua, Abraham diminta oleh Tuhan di dalam ketidaknyamanan berkaitan dengan istri dan anaknya, Hagar dan Ismail. Waktu itu Sarah minta kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail meninggalkan rumah, meninggalkan mereka. Abraham dikatakan di Kejadian 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, hatinya sebel. Sebel itu apa ya? Nggak nyaman, kacau, panas hati. Itu istrinya dan itu anaknya. Tapi Tuhan katakan, turuti saja permintaannya Sarah. Dia ikuti. Karena Tuhan berkata, itu anak juga akan menjadi bangsa yang besar nantinya. Itu anak akan melahirkan generasi yang kuat. Itu tanggung jawab Tuhan kepada Hagar dan Ismail. Dia ikuti sidang jemaat. Permintaan Tuhan yang ketiga kepada Abraham yang berat, yaitu untuk mempersembahkan Ishak. Ketiga permintaan Tuhan ini
berat. Yang pertama harus meninggalkan kampung halaman. Kedua harus mengusir, meminta Hagar dan Ismail pergi meninggalkan mereka. Dan ketiga, anak satu-satunya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Hal yang berat kadang-kadang, tidak masuk di akal. Ada pergumulan batin di sana. Tetapi percayalah sidang jemaat, kalau sidang jemaat dan saya taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa diri kita setia kepada Tuhan, ketaatan kita tidak sia-sia. Amin. Jadi sidang jemaat dan saya, mari kita terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin itu berat, sekalipun mungkin itu menuntut pengorbanan, sekalipun itu sepertinya tidak masuk di akal. Yang kedua, Abraham ini pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Abraham ini adalah orang yang senang bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekali dua kali, terus menerus. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-8 dari pasal 12. Abraham mendirikan mesbah. Dia tahu sidang jemaat siapa yang memanggil dia. Dia tahu siapa yang memerintahkan hidupnya. Dia tahu bagaimana sebagai seorang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Bergaul karib, bergaul akrab, terus bersekutu dengan Tuhan. Itu Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Tadi saya sebut ayat yang ke-8. Terus demikian sidang jemaat. Tidak mudah mengawali sesuatu yang baik, yang benar, berkaitan dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ada kejenuhan kadang-kadang orang, ada kemalasan, karena dianggap sebagai sebuah rutinitas. Apalagi diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit, sukar. Memang ada orang begini, kalau dia diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup, banyak pencobaan dalam hidupnya, sidang jemaat, dia cari Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Rajin berdoanya, rajin beribadahnya, rajin baca Alkitabnya. Tapi kalau masa kesulitan itu sudah lewat, ya, dia tidak lagi membangun persekutuannya dengan Tuhan. Jangan seperti itu kita. Amin. Ada persoalan, ada kesulitan hidup. Tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan hidup, tetap saja bangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Amin. Tetap akrab. Kita tetap setia kepada Tuhan. Abraham, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat, koreksi diri kita. Apakah kita ini orang-orang yang sudah bergaul akrab dengan Tuhan? Bagaimana dengan jam doanya di rumah? Bagaimana dengan pembacaan Alkitabnya? Bagaimana kehadirannya di dalam beribadah? Tetap konsisten? Atau hanya membangun persekutuan seperti tadi saya katakan, saat semuanya ada dalam keadaan tidak baik? Orang yang benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah orang yang dipilih, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan, dia tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Amin. Saya sangat menghargai Bapak Ibu, orang-orang yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan, karena di sanalah letak kekuatan kita, di sanalah letak kemampuan kita menjalani arena pertandingan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, sidang jemaat, Abraham mendapat ujian hidup. Yang ketiga, Abraham mendapat ujian hidup. Bapak Ibu dapat melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Juga di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 19, Kejadian 16 ayat 1 sampai 15. Ujian hidup. Bapak Ibu sidang jemaat, jangan pernah berpikir orang di dalam Tuhan, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, tidak diperhadapkan dengan persoalan hidup yang rumit, yang sulit. Makanya ada beberapa pendapat, beberapa keluhan, beberapa pernyataan baik dari jemaat kita maupun di luar jemaat kita. Kenapa ya setelah ikut Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok persoalan semakin banyak, persoalan yang banyak semakin menjadi-jadi. Yang satu belum terurai, muncul lagi persoalan berikutnya, muncul lagi tantangan berikutnya. Bapak Ibu sidang jemaat, saya mau katakan kepada kita, orang di luar Tuhan maupun orang di dalam Tuhan itu sama-sama menghadapi persoalan hidup. Ya. Coba kita perhatikan Abraham, ya. Dia menghadapi krisis pangan dan keamanan itu. Dia dipanggil Tuhan untuk tinggalkan negerinya, pergi ke satu negeri yang dia tidak tahu. Pada saat ada di dalam mentaati panggilan Tuhan, perintah Tuhan, menurut kepada firman Tuhan, dia harus mengalami krisis pangan dan juga keamanan. Pada saat itu sedang mengalami kelaparan di tempat di mana dia tinggal. Jadi dia mencari satu kawasan, mendatangi kawasan yang di mana di sana ada ketersediaan makanan. Langkahnya sudah benar, supaya tidak mati kelaparan. Tapi dia berpikir nyawanya terancam. Sidang jemaat, akhirnya dia mulai
membuat skenario ini, membuat cerita bagaimana dirinya bisa diselamatkan. Dia bilang, dia katakan bahwa Sarah itu adalah adiknya, saudaranya, bukan istrinya. Coba perhatikan, Abraham ini manusia sama seperti kita. Ada kalanya kita juga diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, pilihan-pilihan yang sulit, kehilangan arah, sidang jemaat, kehilangan arah, mengambil jalan pintas tanpa bicara lagi sama Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar yang harus dilakukan. Tindakan Abraham ini salah, sidang jemaat. Saat dia diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan hidup berkenaan dengan keamanannya, dia mau cari solusi sendiri. Tetapi bagi orang yang dipilih oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin. Kalau kasih karunia Tuhan ada sama Abraham, kasih karunia Tuhan itu pun juga ada di dalam Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Ada di dalam diri saya. Tuhan tidak mau membuat kita terus ada di dalam kesalahan. Tuhan tidak mau membuat kita ada di dalam ketidakbenaran. Tuhan nyatakan lewat mimpi kepada raja. Raja itu ketakutan, sidang jemaat. Dia katakan kepada Abraham bahwa memang itu bukan adiknya Abraham, bukan saudaranya Abraham, tapi istrinya. Artinya Abraham diminta pergi itu. Apakah hanya pergi begitu saja Abraham dengan keluarganya? Enggak. Dia dapat banyak persembahan dari sana. Kalau begitu Pak, kita buat kesalahan dulu. Ya. Jangan. Itu namanya cari penyakit. Menghadapi krisis keluarga itu. Ya. 2 kali Abraham menghadapi krisis keluarga ini. Yang pertama atas janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, sidang jemaat. Tapi dinanti-nanti janji Tuhan itu. Dan dia mulai meragukan janji Tuhan itu. Dari sejak awal Tuhan sudah berjanji. Tapi kenyataannya tidak terwujud, belum terwujud. Mulai sanksi. Lalu langkah yang diambil apa sidang jemaat? Langkah yang diambil oleh Abraham adalah menerima usulan dari istrinya Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri baru. Coba perhatikan sidang jemaat. Tidak sabar menunggu rencana dari Tuhan. Ambil jalan pintas. Sepertinya persoalan bisa terurai, terselesaikan. Tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan hidup, dalam tantangan hidup, dalam pencobaan hidup, kalau Bapak Ibu sidang jemaat belum menemukan, belum mendapatkan jawaban dari Tuhan atas persoalan hidup, sabar. Amin. Sabar. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan menyalahkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan, jangan mencari jalan-jalan yang bukan jalan daripada Tuhan. Sabar. Sebab kalau mengambil jalan yang salah, persoalannya bukannya makin terurai, makin rumit. Lihat Abraham,
Gara-gara dia menuruti saran dari Hagar itu, dari Sarah, dia ambil Hagar. Di dalam keluarga ini dengan 2 istri bukan persoalan yang mudah bagi Abraham. Terjadi persaingan, dan yang paling berat bagi Abraham harus meminta anaknya dan istrinya pergi meninggalkannya. Kalau Bapak Ibu baca kisah tragedi Hagar dan Hagar dan Ismail, sedih itu. Sedih. Diusir dari rumah. Perbekalan air minumnya habis. Itu si Ismail hampir meninggal itu. Dan Hagar tidak tega melihat anaknya mati kehausan. Dia berteriak. Akhirnya apa sidang jemaat? Tuhan tetap buka jalan untuk Hagar dan Ismail. Mau menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang salah, menambah masalah yang baru. Itulah Abraham. Tapi itu juga kehidupan kita. Jangan pernah berpikir kalau ikut Tuhan semua serba mudah. Jangan pernah berpikir kalau ikut Tuhan semua seperti di jalan tol. Saya banyak mendengar dari sidang jemaat kehidupan masing-masing, seperti apa dan bagaimana tantangannya. Berat. Tapi kita jangan pernah mengambil jalan yang salah, karena harga yang harus kita bayar mahal. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Abraham juga mendapat ujian. Anaknya satu-satunya setelah Ismail terusir dari rumah, anaknya satu-satunya siapa? Ishak, harus dipersembahkan. Ujian gak itu Bapak Ibu? Ujian. Bapak Ibu diminta apa oleh Tuhan dalam hidup ini? Remaja, diminta apa oleh Tuhan saat ini dalam hidupmu? Yang terberat, yang sulit. Saya diminta apa oleh Tuhan dalam hidup ini? Yang paling sulit, yang paling sukar. Sulit sidang jemaat. Di tengah-tengah kesulitan hidup itu, di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah pencobaan hidup, saya mau katakan kepada kita, semua orang mengalaminya. Tapi jangan kita menyelesaikan dengan cara kita yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita sabar saja, kita mencari apa yang Tuhan mau. Amin. Salah satu jemaat, saya tidak perlu sebutkan, tantangannya berat. Harus mengurus anak, ya, harus bekerja, harus membesarkan anak, menghidupi diri, tanpa didukung, tanpa disupport. Tapi dia katakan tetap sayang dengan suami, tetap cinta dengan suami, dan dia tidak akan pernah mau mencari suami baru. Itu tantangan itu sidang jemaat, itu persoalan itu. Ditinggalkan oleh suami, bukan ditinggalkan cerai begitu, tidak, tapi jauh dari anak, dari istri.
Istri harus berjuang. Luar biasa sidang jemaat. Perjuangan jemaat kita yang demikian itu luar biasa. Tidak menyelesaikan masalahnya, persoalannya dengan jalan pintas. Laki-laki banyak nggak yang mau? Saya yakin banyak. Masih muda, siap untuk menjadi pengganti suaminya. Tapi jemaat ini mengatakan tidak. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup dan akan fokus membesarkan anak. Luar biasa. Jemaat yang bertahan di tengah-tengah kesulitan, diberkatilah hidup jemaat. Amin. Diberkatilah kehidupan kita. Jadi hari ini saya tidak berpanjang lebar membahas tentang Abraham. Kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Hari ini saya hanya mengingatkan kepada kita, mari kita sama seperti Abraham, pribadi yang taat kepada Tuhan. Mari kita sama seperti Abraham yang bergaul akrab dengan Tuhan. Mari kita menyadari bahwa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan, senantiasa ada dalam ujian, ada dalam perapian, ada dalam tantangan hidup, sama seperti orang lain. Tapi kita jangan menyerah, jangan putus asa, bersabar, dan jangan pernah pakai cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah. Bersandarlah, berharaplah, mintalah petunjuk kepada Tuhan, dan kita menjalani di tengah-tengah kesulitan persoalan yang ada, tetap menjalani apa yang Tuhan mau minta kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Apa yang kami dengar, kami percaya tidak berlalu begitu saja. Apa yang kami dengar, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk urapan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini. Juga sidang jemaat-Mu yang akan beribadah di rumah masing-masing. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Harti yang di dalam kasih karunia Tuhan beliau boleh melewati masa-masa yang sulit. Kami mohon belas kasihan Tuhan yang selanjutnya, supaya Ibu Harti, majelis gereja kami ini benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Bekas operasinya diberkati oleh Tuhan untuk ada penyembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dalam berusaha mencari nafkah yang tidak mudah di hari-hari belakangan seperti sekarang ini. Tetapi kami percaya akan janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu terus ada dalam pemeliharaan Tuhan dalam kecukupan. Kuatkan, teguhkan iman sidang jemaat-Mu, jangan ada yang tergoncangkan ya Tuhan, supaya mereka dan kami semua tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, biar mereka tidak gugur imannya, mereka tetap kuat di dalam Tuhan.
Kami berdoa untuk mereka yang tidak pernah mengadakan persekutuan baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Ampuni mereka ya Tuhan. Pulihkan keberadaannya sehingga tetap mencari Tuhan. Dan untuk kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, sidang jemaat-Mu yang di rumah masing-masing akan mendengar firman-Mu, siapapun juga yang mendengar firman-Mu melalui tayangan YouTube yang ada, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, akan kembali ke rumah masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, mari Tuhan, kami mencari apa yang berkenan kepadamu. Pegang kami ya Tuhan. Kawali kami siang malam dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.